Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Octavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, pada Ibu Penatua Herti Carolina yang akan bertugas selaku liturgus, para penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang juga bertugas membantu pelayanan kebaktian, pada saudari Yunidiana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, pada Ibu Mariana dan saudari Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Kennedy Huda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021, sekaligus memasuki Pentakosta yang pertama, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Octavianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, dengan liturgus Penatua Mariana, song leader Nerna Tutiasi dan Adeline Febriana, pemain keyboard Sadari Anggun. Berita kebaktian yang pertama, diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari almarhum John Welly yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Mei tahun 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di tempat keluarga Naomi Darius Tunda atau Indupit di Jalan Kapuas Seberang 1 RT 3 Kelurahan Barimba atau di lingkungan pelayanan 1, dan yang bertugas sebagai liturgus Penatua Tangsi di Bungai dan pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Yang kedua, pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 1, yaitu di tempat keluarga Benhart atau Bapak Medri di Jalan Kapuas Seberang 2 RT 2 Kelurahan Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Penatua Ami Wandrang dan pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 2 di tempat keluarga Alise Susiana di Jalan Kertak Taeta RT 4 Kelurahan Barimba, yang bertugas sebagai liturgus diakon Rusmilawati dan pemain keyboard Yunidiana Angelika. Dan untuk pelaksanaan kebaktian ini baik yang mengundang jemaat ataupun kebaktian mandiri, kita harapkan tetap menggunakan protokol atau melaksanakan protokol kesehatan, tetap ingat 3M. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta, penatua, dan diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Yang
Ibu Saudara, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Sebelum bersama, kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kembali kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hatiku yang Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mana pada hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita
diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengungkapkan isi hati kami kepadamu melewati doa, nyanyian pujian dan penyembahan kami. Dan tibalah saatnya saat ini Tuhan yang mengungkapkan isi hati Tuhan melewati firman Tuhan untuk kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahaminya dengan benar dan mengimaninya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 26 dengan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kamu, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan dalam kehidupan kita tentu sangat-sangat mempengaruhi diri kita. Persoalan dalam hidup sering dapat membuat kita bisa kehilangan fokus, arah dan tujuan hidup kita. Dan karena persoalan hidup ini seringkali juga membuat kita larut di dalamnya, sehingga pada akhirnya kita tidak pernah mencapai pada tujuan hidup yang sebenarnya. Artinya persoalan hidup itu sangat mempengaruhi. Persoalan hidup itu dapat terjadi dalam hidup kita, baik itu secara pribadi maupun keluarga, rumah tangga, maupun juga dalam kelompok ataupun sebuah tim kerja. Nah, biasanya karena persoalan itu mempengaruhi dalam sebuah kelompok pun, jikalau dalam satu tim kerja, jikalau satu atau salah satu anggota itu melakukan suatu kesalahan, tentu akan berdampak untuk seluruh anggota, berdampak untuk tim kerja itu. Saudara Bapak Ibu, peristiwa dalam perikop ini
terjadi tidak lama setelah Yesus naik ke sorga. Pada saat setelah Yesus naik ke sorga, Yesus memerintah kepada para murid-murid untuk berkumpul menantikan penggenapan janji Tuhan. Sehingga mereka tidak beranjak pada saat itu dari Yerusalem. Mereka selalu berkumpul, selalu berdoa. Dan dalam perkumpulan para murid tersebut, mereka sadar ada hal yang kurang di sini dalam diri para rasul Yesus ini. Apa yang kurang? Karena mereka menyadari jumlah mereka kini tidak lagi 12, tetapi menjadi 11. Karena sejak awal Yesus memanggil para murid yaitu berjumlah 12. Dan 12 murid ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Tetapi kini jumlah mereka menjadi 11. Hal ini dikarenakan karena peristiwa yang terjadi dengan salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Yang mana Yudas ini telah mengkhianati Yesus dan telah terjadi pada dirinya sesuai dengan apa yang sudah ia lakukan. Saudara-saudara, angka 12 itu penting bagi umat Yahudi karena mereka sendiri terdiri dari 12 suku bangsa Israel. Sehingga kita melihat dalam nas ini persoalan yang diangkat oleh Petrus, maka kita perlu mengangkat satu orang untuk menggantikan Yudas, sehingga jumlah murid ini tetap berjumlah 12. Kita melihat di sini hal yang menarik, bagaimana cara mereka untuk mencari atau memilih seseorang untuk menggantikan Yudas ini. Hal yang menarik juga yang kita lihat dalam nas ini, Petrus, persoalan yang diangkat oleh Petrus, ia bukanlah untuk menjelek-jelekkan Yudas atau untuk membuka aibnya di hadapan banyak orang. Karena pada saat itu mereka berkumpul kira-kira 120 orang. Melainkan Petrus mengingatkan kembali kepada para murid tentang komitmen awal mereka sebagai murid. Ia ingin mengingatkan kembali kepada para murid ada hal yang lebih penting dalam tugas tanggung jawab mereka, yaitu menunjukkan kesungguhan para murid untuk tetap berfokus pada kinerja pelayanan mereka. Mereka membutuhkan pengganti Yudas. Mereka membutuhkan rekan kerja yang baru yang bisa melengkapi pekerjaan pelayanan para murid. Dan fokus pada kinerja pelayanan atau bagaimana pelayanan harus tetap berjalan juga makin jelas dapat kita baca di dalam nas ini ketika syarat-syarat pengganti Yudas itu diumumkan. Di sini kita melihat ada hal yang menarik, bahwa Petrus mau mengingatkan mereka pada saat itu rekan kerja. Yang berlalu sudah berlalu, Yudas sudah tidak ada. Ayo tetap ingat tugas yang utama sebagai rasul. Kehidupan harus terus berlanjut. Persoalan tentang Yudas jangan sampai mempengaruhi akan tujuan awal mereka sebagai murid Kristus memberitakan Injil. Saudara Bapak Ibu, kita melihat dalam nas ini, para murid tidak mau sembarang memilih orang atau asal dapat, tetapi harus benar-benar orang yang dapat bersama-sama mereka menjadi saksi Tuhan. Ada proses pemilihan kita lihat di sini. Dan dalam proses pemilihan ini yang paling penting kita melihat bahwa dalam proses itu mereka menyerahkan setiap proses itu dan petunjuk-petunjuk itu kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka memohon petunjuk Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menyatakan kepada mereka orang yang tepat untuk mengemban tugas ini.
Meskipun Tuhan memakai cara melewati mereka membuang undi, tetapi dalam iman meyakini bahwa di balik setiap proses itu ada perkenan Tuhan sendiri yang memilih murid Yesus ini. Saudara Bapak Ibu, doa para murid ini sekaligus menyatakan bahwa siapapun yang nantinya terpilih adalah benar-benar pilihan Tuhan. Sekali lagi, siapapun yang terpilih adalah benar-benar pilihan Tuhan dan bukan pilihan manusia. Manusia hanya perantara, tetapi yang memilih itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih mengetahui hati manusia. Dan tentu siapa yang terpilih itu harus bertanggung jawab dalam mengemban amanat yang Tuhan Yesus tetapkan. Dan orang itu harus lebih bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudaraku, bagaimana dapat tetap berfokus pada pelayanan yang harus tetap berjalan baik? Terkadang bukan sesuatu yang mudah. Terutama bukan sesuatu yang mudah dalam kebersamaan sebuah tim misalnya. Ketika dalam sebuah tim, katakanlah tim kerja mungkin seperti para rasul, atau juga di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita ini adalah sebuah tim. Ketika ada salah satu yang jatuh dalam sebuah tim, ketika ada salah satu yang undur atau melakukan kesalahan, menjadi sandungan keluar dari tim, terkadang kita mudah sekali bagi anggota yang lain untuk sibuk memperguncingkan, menyalahkan, mengalami kekecewaan, patah semangat, bahkan tidak jarang kita lihat ikut-ikutan juga mundur. Ketika dalam sebuah tim ada salah satu anggota yang mundur karena kesalahan dan sebagainya, ada propaganda dan sebagainya, sehingga mempengaruhi anggota-anggota yang ada di dalam tim itu. Ada banyak juga di zaman-zaman sekarang ikut-ikutan mundur, sehingga lupa kembali akan tugas, lupa kembali akan komitmen awal. Tim tidak lagi berfokus pada pekerjaan yang mesti harus terus dijalankan dengan baik. Maka saudaraku, dari bagian nas ini kita belajar dari para murid. Apapun yang terjadi, jangan sampai ada yang mengecohkan perhatian kita, fokus arah tujuan hidup kita dari melakukan kehendak Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Karena memang tidak dapat kita pungkiri, persoalan hidup itu sangat mempengaruhi. Tetapi jangan sampai karenanya membuat kita kehilangan arah tujuan hidup kita. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi kita bergumul, Tuhan izinkan terjadi kita mengalami persoalan, maka melewati bagian firman Tuhan kita belajar, kita tetap mampu berjalan. Kita tetap mampu melanjutkan kehidupan. Kita tetap mampu melakukan tujuan hidup kita, komitmen awal kita. Dan jikalau ada persoalan seperti para murid di sini, mintalah jalan keluar dengan pimpinan dan petunjuk Tuhan. Karena kita manusia ini lemah dan terbatas. Karena itu kita membutuhkan pimpinan dan petunjuk Tuhan. Para murid berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Maka kita pun juga yakin dan percaya, dalam keberserahan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk bagi kita agar kita tetap mampu melangkah ke depan. Jangan kita kehilangan fokus, semangat, arah tujuan hidup kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkenan mendengar, berkenan menolong kita, menopang kita dalam segala sesuatu. Dan kita ingat, hidup itu adalah suatu berkat kesempatan. Jangan kita pergunakan kehidupan ini kepada sesuatu yang bisa merugikan diri kita, menyakiti diri kita,
kita pergunakan dalam kesia-siaan. Tapi mari kita terus melangkah dalam hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dalam tuntunan pimpinan Tuhan saja. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengimani firman Tuhan ini. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kehidupan ini adalah suatu berkat, kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Kami sadar ada banyak hal yang kadang mempengaruhi hidup kami, yang membuat kami kehilangan arah tujuan kehidupan dan lupa akan komitmen kami di hadapan Tuhan. Tuhan, biar saat ini dengan firman Tuhan ini, kami diteguhkan, dikuatkan di dalam Engkau, dalam menghadapi segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu dengan segala keberdosaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk ada di hadapan-Mu. Dan Engkau saat ini menyendengkan telinga-Mu mendengarkan permohonan-permohonan kami. Kami yang lemah dan terbatas, yang tidak lepas dari berbagai persoalan kehidupan dunia ini. Biarlah Bapa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, bahkan hadir di tengah-tengah persoalan hidup kami. Kami diberikan oleh Tuhan petunjuk, pimpinan, arahan, agar kami tetap kuat di dalam Engkau dan menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang maha mengetahui segala keadaan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan berbagai macam pergumulan dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan juga setiap rencana, impian dan harapan kami. Berkatilah ya Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga berkenan memberkati usaha dan pekerjaan. Tuhan juga berkenan memberkati seluruh anggota keluarga kami, rumah tangga kami, anak, cucu, menantu, orang tua dan sanak saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami garap, tanah, sawah, ladang, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Dan juga para petani pun boleh menuai hasil-hasil yang melimpah ruah. Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat melewati usaha dan pekerjaan kami. Bahkan juga tugas peran tanggung jawab kami masing-masing dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Demikian juga kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu. Biar jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang misioner. Jemaat yang bersaksi akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Sehingga melewati keberadaan jemaat Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Jauhkan segala bentuk hal yang ingin membawa kepada suatu perpecahan. Tapi biar persekutuan jemaat-Mu semakin kuat, saling menopang dan mendukung. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, penginjil, pikaris, dan lain sebagainya, yang turut ambil bagian dalam pekerjaan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami dengan kuasa-Mu agar kami tetap setia melayani Tuhan. Dalam komitmen awal kami setia melayani Tuhan sampai akhir. Apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan sukacita untuk jemaat-Mu. Demikian juga Bapa di sorga, Engkau datang kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka,
yang berkekurangan, yang terpenjara, yang juga tengah menanti keturunan dalam rumah tangga, mencari pekerjaan. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyatakan apa yang baik, sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka, kesembuhan dan kekuatan. Juga hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita pada bulan ini. Bulan Mei merupakan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami ini, karena mereka diberikan oleh Tuhan kesempatan menikmati pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Bapa, hamba-Mu berdoa kepada anak kekasih kami Jennifer Lopa Noela Kristi yang berulang tahun keempat, anak kami Christian Dasya Marpelo yang berulang tahun ke-12, ibu kekasih kami Mili Lanca yang berulang tahun ke-78, ibu kekasih kami Elizabeth Tanduh yang berulang tahun ke-80, dan juga ibu kekasih kami Beta yang berulang tahun ke-87. Juga pasangan yang mengingat akan pertambahan usia pernikahan, pasangan Eki Kurniawan dan Ella Yowana yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Biarlah Bapa rasa syukur terima kasih mereka boleh mereka nyatakan hanya bagi Tuhan, dan melewati pertambahan usia, saudara-saudara kami ini menikmati berkat Tuhan senantiasa dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, kesuksesan dan keberhasilan, bahkan juga dalam rumah tangga. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga, memberikan kebahagiaan, sukacita dan berkat dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga menyerahkan pasangan Peri dan Purwati, yang mana pasangan ini bersyukur Tuhan menganugerahkan keturunan dalam rumah tangga mereka, sehingga anak yang dinantikan boleh lahir ke dunia. Dan biarlah anak yang telah Tuhan anugerahkan kepada pasangan ini diberkati oleh Tuhan dalam masa tumbuh dan kembangnya, agar boleh sehat, kuat, bahkan kedua orang tuanya yang menjadi orang tua boleh menjadi orang tua yang baik dan bijaksana untuk anak kekasih mereka. Ya Bapa, kami juga mohon pulihkanlah keadaan dunia kami, di mana saat ini Tuhan kami melihat di berbagai media ada banyak hal yang terjadi dalam keadaan dunia kami ini. Peperangan, penyerangan, dan juga wabah virus COVID yang masih merajalela ini, ketidakadilan, penindasan dan lain sebagainya. Tuhan, kami serahkan keadaan dunia kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kami diberikan oleh Tuhan hikmat dalam menyikapi segala yang terjadi dalam hidup kami ini. Kami tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan sebagai umat yang membawa damai, sebagai umat yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, dan juga mampukan para pemimpin-pemimpin dunia saat ini, pemimpin-pemimpin kami, nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar dapat mengambil suatu keputusan dengan bijaksana yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Juga untuk virus COVID yang masih merajalela ini, biarlah Tuhan Engkau yang ada di balik segalanya, dan keadaan ini harapan kami segera berlalu dari muka bumi ini, karena sungguh sangat mempengaruhi kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap bijaksana, tetap taat dalam protokol kesehatan demi kebaikan kami, sampai pada saatnya nanti tidak ada lagi virus COVID ini. Dan itulah harapan kami. Kami rindu untuk bertemu sapa dengan leluasa dengan sesama kami. Kami rindu melakukan segala aktivitas-aktivitas kami. Anak-anak yang rindu akan sekolah, dan kami juga rindu akan persekutuan kami yang dengan leluasa dapat kami lakukan. Ya Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya doa kami ini jauh daripada sempurna, tapi Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk kami, untuk segala sesuatu.
Dan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kami melewati doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah pengantar persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-54, ayat yang ke-8 dan 1 Tawari, pasal yang ke-29, ayat yang ke-17a, yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita saat ini dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali mengambil saat teduh.